Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat datang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, para tamu undangan sekalian, dan juga selamat datang kepada kedua orang tua calon mempelai yaitu Bapak Antoni Sianturi dan Ibu Hartati Marina Nainggolan sebagai orang tua dari yang terkasih Tona Elisa Harungguan dan Bapak Subandono beserta Ibu Rosita Irana sebagai orang tua dari Melati Wulandari. Hari ini kita sekalian yang hadir akan turut menjadi saksi dipersatukannya calon mempelai kita Tona Elisa Harungguan dan Melati Wulandari yang mendapat pelayanan pemberkatan pernikahan di GKI Maulana Yusuf Bandung. Momen seperti begini bukanlah satu momen yang biasa-biasa saja. Walau kita telah sering berulang kali menghadiri suatu acara pernikahan pada waktu dan tempat yang berbeda. Mari kita bersama-sama mengikuti prosesi pemberkatan pernikahan ini yang diiringi lagu Wonderful Day. Jemaat dan hadirin, kami minta untuk bangkit berdiri. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Jemaat terkasih, hari ini kita akan menyaksikan dan mendukung Saudara Tona Elisa Harungguan dan Saudari Melati Wulandari dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang akan mereka terima. Kita percaya bahwa Allah telah berprakarsa untuk memulai sesuatu yang baik dalam diri kedua anaknya ini, dan Ia juga yang akan meneguhkan dan memberkati mereka untuk seterusnya. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 15 mengajar kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. God
kita berdoa. Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur karena di tengah kehidupan kami sebagai manusia yang begitu terbatas, Engkau mengizinkan kami untuk mengalami kasih-Mu. Itu pula lah ya Tuhan yang kami percaya, Engkau hadirkan dalam diri kedua anak-Mu, Runggu dan Ulan. Saat ini Tuhan, di hadapan-Mu dan di hadapan kami semua, Runggu dan Wulan telah mengambil satu komitmen penting dalam kehidupan mereka untuk menjalani hidup pernikahan. Tuhan, siapkanlah hati mereka berdua lewat firman-Mu. Teguhkanlah mereka supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan dasar bagi mereka menjalani hidup pernikahan mereka. Dan biarlah firman-Mu itu juga meneguhkan kami semua dalam kehidupan pernikahan kami masing-masing. Bersabdalah ya Allah, sebab di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya akan membacakan kepada kita satu bagian dari Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7, demikian tertulis. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi saudara. Terutama selamat pagi Runggu dan Wulan. Selamat pagi. Bisa tidur semalam? Lumayan. And they lived happily ever after. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Runggu dan Wulan tidak asing dengan kalimat itu. And they lived happily ever after. Biasanya baca di mana kalimat itu? Hah? Di kisah-kisah Disney. Betul ya saudara? Kalimat itu adalah sesuatu yang umumnya menjadi bagian penutup dari kisah-kisah dongeng yang biasa kita dengar atau kita tonton sejak kecil. Kisah-kisah dongeng itu biasanya berakhir dengan sebuah adegan pernikahan antara sang putri dengan sang pangeran pujaan hati. Setelah melalui berbagai hal, sang pangeran mencari si putri gitu ya, sang putri berusaha mencari pangeran. Setelah dinamikanya saudara, akhirnya mereka menikah dengan penuh kemeriahan, dengan penuh kegembiraan. Lalu adegan selanjutnya dari pernikahan itu adalah gak ada saudara. Biasanya layarnya hitam, lalu ada tulisan the end. Adegan selanjutnya setelah pernikahan itu tidak diceritakan. Dongengnya juga berakhir. Kalimat penutup and they lived happily ever after membentuk satu gambaran bahwa pernikahan menjadi sebuah babak akhir yang akan sangat membahagiakan. Sang putri akan tetap seperti sebagaimana dia menikah, cantik, manis, lembut, baik hati. Pangerannya juga begitu ya, tetap ganteng, mempesona, sayang istri, rajin menabung, dan lain seterusnya. Persoalannya saudara,
dalam situasi nyata yang bukan dongeng sama sekali. Kehidupan pernikahan ternyata bukan sesuatu yang otomatis membahagiakan. Di hari H atau di waktu awal-awal pernikahan, kita dan pasangan itu seperti dongeng tadi ya, bagai raja dan ratu yang rasa-rasanya saling mencintai, sangat bahagia dengan keberadaan satu sama lain. Tapi seiring berjalannya waktu, akan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak perbedaan muncul. Ada begitu banyak situasi yang membuat kita tersadar, saudara, dari negeri dongeng itu. Bahwa ternyata menikah, menjalani hidup rumah tangga tidak seenak dan semudah yang kita bayangkan. Pernikahan membutuhkan begitu banyak pengorbanan. Pernikahan membutuhkan keteguhan hati yang besar. Karena pernikahan tidak hanya berisi tawa, tetapi juga air mata. Pernikahan gak hanya akan membuat kita bergembira. Ada kalanya pernikahan menjadi tempat di mana kita justru bergumul dan bertanya. Saudara, ini adalah hal yang harus disadari oleh setiap pasangan manapun. Ya. Ada begitu banyak pasangan yang menggelar pernikahannya mewah sekali, saudara, meriah, luar biasa. Tapi kemudian memilih untuk berpisah setelah beberapa waktu menjalin rumah tangga. Ada begitu banyak pasangan yang tadinya saling mencintai, begitu menghargai satu dengan yang lain. Tapi setelah menikah sekian lama, mereka bersikap taken for granted untuk pasangannya ya. Bahkan rasa-rasanya saya udah gak lagi punya alasan untuk menghargai dia. Saya udah gak punya alasan untuk memuji dia. Dan tanpa sadar hati kedua pasangan ini menjadi dingin satu sama lain. Ada cerita, saudara, seorang istri berkata kepada suaminya, "Pa, kamu kok selalu bawa foto aku di dompet kamu sih? Kenapa sih sayang?" Waduh, kayaknya romantis banget ya saudara. Ada bapak-bapak yang masih punya foto istri di dompetnya? Wah, luar biasa. Semoga tidak sama seperti kisah ini ya Pak, saya lanjutkan. Si istri bertanya, "Kenapa ada foto saya di dompet kamu?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, supaya kalau ada masalah seberat apapun, aku bisa memandang foto kamu dan masalah itu lenyap." Wah, so sweet, istrinya bilang gitu ya. Ternyata foto aku punya pengaruh besar ya dalam hidup kamu. Lalu sang suami menjawab, "Ya iyalah, nih ya, kalau aku ada masalah, aku cukup memandang foto kamu dan berkata pada diri sendiri, emangnya masalah apa yang lebih besar daripada ini?" Jangan ya Pak, beda ya alasannya ya Pak. Saudara, ada banyak orang yang ketika awal saling mencintai, tetapi setelah hidup pernikahan berjalan, menganggap pasangannya tidak lebih dari sekedar masalah untuk kehidupannya. Sebuah tulisan kecil yang saya dapatkan sebagai hadiah ketika saya sendiri menikah berkata, "Selayaknya Anda bangun setelah jatuh, demikian juga dengan cinta. Setelah jatuh cinta, Anda harus membangun cinta. Membangun cinta benar-benar menguras asa. Karena dibangun tidak hanya saat senang, tapi juga susah. Seumur hidup cinta harus terus dibangun supaya dapat berkembang sesuai dengan rencana Allah. Dengan tinggal bersama sudah tidak ada lagi topeng yang dapat dipakai menutupi kelemahan. Cinta tidak hanya berwujud pelukan, romantika, tapi juga itikat baik untuk memahami konflik dan bersama-sama mencari solusi. Runggu dan Wulan telah jatuh cinta ya, benar ya, falling in love for each other. Udah jatuh nih, sekarang tugasnya adalah
membangun cinta. Saudara, membangun cinta inilah yang juga digambarkan dalam kitab 1 Korintus 13 yang bersama-sama kita dengarkan tadi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, kalau kita perhatikan poin-poin penjelasan tentang apa itu kasih, maka jelaslah bahwa kasih itu tidak menyangkut sisi perasaan atau emosi belaka, tapi justru menyangkut apa yang secara sadar mau kita lakukan terhadap pasangan kita. Kalau Alkitab berkata kasih itu sabar, saudara, maka sabar itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang dari langit. Enggak, saudara. Sabar itu sesuatu yang harus secara sadar kita latih hari demi hari. Sesuatu yang kita perjuangkan. Sesuatu yang mau kita lakukan secara sadar kepada pasangan kita. Kalau Alkitab berkata kasih itu murah hati, Runggu dan Wulan tidak otomatis murah hati satu dengan yang lain. Murah hatinya perlu dilatih. Kalau Runggu menunjukkan banyak kelemahan, apakah saya Wulan tetap bisa bermurah hati? Sebaliknya, kalau Wulan ternyata, kalau sekarang selalu dilihat cantik luar biasa ya, tapi nanti saudara mungkin kelihatan Wulan yang rada berantakan. Apakah Runggu masih tetap bermurah hati untuk memberikan pujian kepadanya? Saudara, sekali lagi, love is a verb. Cinta itu kata kerja. Cinta bukan sekedar luapan emosi, romantika. Cinta adalah sesuatu yang seumur hidup perlu kita praktekkan, kita usahakan, kita perjuangkan dengan jerih payah. So, Runggu dan Wulan, kalian berdua telah memutuskan untuk memasuki hidup pernikahan di tengah berbagai perbedaan yang ada di antara kalian. Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Mau lanjut? Kalau mau lanjut, berarti untuk seterusnya jangan berhenti membangun cinta. Jangan berhenti untuk terus saling mengenal. Dan seperti apa yang sudah difirmankan, belajarlah mencintai dengan penuh kesadaran dan perjuangan. Saat masa-masa sulit datang, dan itu pasti akan datang, ingatlah kembali perjuangan yang selama ini telah kalian lalui. Dan ingatlah kembali apa yang membuat Runggu dan Wulan sungguh ingin bersama seperti hari ini. Percayalah bahwa saat kalian berani berjuang mencintai satu dengan yang lain, maka kisah pernikahan kalian akan jauh lebih indah, jauh lebih manis daripada semua kisah dongeng manapun. Kiranya Tuhan menolong saudara berdua. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Kita akan masuk dalam pelayanan pernikahan gerejawi. Saudara Tona Elisa Harungguan dan Saudari Melati Wulandari, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini.
makna dan tujuan pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia, karena merupakan salah satu rencana Allah dan juga menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Tona Elisa Harungguan dan Saudari Melati Wulandari. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah, dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Silakan berdiri di hadapan. Saudara Runggu dan Saudara Wulan, ucapkanlah sekarang janji saudara berdua satu kepada yang lain. Melati Wulandari, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tona Elisa Harungguan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara, mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Tona Elisa Harungguan dan Saudari Melati Wulandari datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Tona Elisa Harungguan dan Saudari Melati Wulandari, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan berlutut. Saudara, saya akan mengucapkan kalimat berkat, setelah itu jemaat dapat berdiri menyambut dengan nyanyian doksologi. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Putra Roh Kudus.
Sekarang boleh berhadapan. Runggu dan Wulan akan saling menyematkan cincin di jari manis masing-masing. Melati Luandari, kusematkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Tona Elisa Harungguan, saya sematkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Sekarang Runggu boleh mengungkapkan cinta kasih kepada Wulan sebagai suami melalui cium kudus. Kita kasih tepuk tangan, saudara. Kok cepet banget? Oh, baik. Sekarang kita akan mendengar pembacaan piagam pernikahan dan nanti Runggu dan Wulan akan menandatanganinya. Piagam Pernikahan Gerejawi nomor 07-P.04-2022. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung menyatakan bahwa nama Tona Elisa Harungguan, tempat dan tanggal lahir Bandung 30 Desember 1991, dan Melati Wulandari, tempat dan tanggal lahir Riau 18 Juli 1990, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung, dilayani oleh Pendeta Bernadette Florensa Dalopes. Bandung 16 Juli 2022, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Sebagai Ketua Majelis, Pendeta Bernadette Florensa Dalopes, dan Sekretaris 3, Penatua Esther AG Sitorus. Pendeta yang melayani, Pendeta Bernadette Florensa Dalopes. Runggun dan Wulandari, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua.
Saudara Tona Elisa Harungguan dan Saudari Melati Wulandari, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri secara Kristiani. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita, dukunglah mereka terus di dalam doa. Saat ini kedua mempelai akan menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada kedua orang tua. Sebagai tanda bahwa Runggu dan Wulan sudah diterima dalam keluarga masing-masing, keluarga besar masing-masing, saat ini secara simbolis akan dilakukan pertukaran tempat. Silahkan. Ya, sekarang Runggu sudah menjadi bagian yang utuh ya dari keluarga Wulan. Demikian juga Wulan menjadi bagian yang utuh dari keluarga Runggu. Semoga kasih Tuhan senantiasa hadir. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk ikatan yang boleh Engkau hadirkan dalam diri pribadi yang kami kasihi, Runggu dan Wulan. Teguhkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka mampu dengan penuh kerja keras mengupayakan pernikahan yang bahagia bersama di dalam tuntunan Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih untuk setiap saudara, kerabat, orang tua, kakak, adik yang pada pagi hari ini juga boleh hadir mendukung Runggu dan Wulan. Karuniai kami semua ya Allah dengan kebaikan-Mu. Karuniai kami semua dengan cinta kasih-Mu, supaya dalam hidup keluarga kami masing-masing, kami pun dengan penuh daya upaya, senantiasa berusaha melakukan yang terbaik. Kami sadar Tuhan betapa perbedaan mudah sekali membuat kami mengabaikan apa yang menjadi panggilan-Mu atas keluarga kami. Maka biarlah kehadiran kami pagi hari ini juga kembali menguatkan dan meneguhkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Runggu dan Wulan dalam rencana-rencana mereka ke depan. Masa depan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka di dalam kesehatan, berkatilah mereka di dalam pekerjaan dan karya mereka masing-masing. Dan kalau Tuhan pada akhirnya mengaruniakan kepada Runggu dan Wulan anak atau anak-anak,
Tuhan yang juga akan mampukan mereka menjadi orang tua yang baik. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ketika kami berserah, Tuhan akan senantiasa membimbing langkah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para tamu dan undangan, saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Mempelai akan maju untuk memberikan persembahan sulung di tempat yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang lain, persembahan dapat disiapkan di dalam amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah selesai. Sudah disediakan tempatnya, atau juga dapat disampaikan melalui QR code yang tertera di belakang bangku masing-masing. Selanjutnya kita akan memuji dengan NKB 133 ayat 1 dan 2. Dan untuk nas persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena kasih setia dan penyertaan Bapa, hari ini kami boleh berada di sini bersama-sama berbahagia, menyaksikan pemberkatan pernikahan anak-anak kekasih kami, Runggu dan Bulan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran para jemaat dan saudara-saudara. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah diberikan dan dipersiapkan. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dikelola dengan baik oleh majelis jemaat untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkah
Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ini pengantinnya biar. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara,